Sorry ass DJ. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Sukoharjo II, dan yang kami hormati Ibu Siswiana selaku Guru Penggerak Angkatan ke-4 Kabupaten Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji surga dan Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa persoalan apapun, dan kita masih dapat melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu Guru sekalian. Pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan diseminasi program pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo yang akan diisi oleh Ibu Siswiana, di mana nanti beliau akan menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program guru penggerak di Kabupaten Sukoharjo. Monggo silahkan diikuti, disimak baik-baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Siswiana pada pagi hari ini dapat membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita ke depannya, dan selalu sukses untuk beliau menjalankan kegiatan ini sampai nanti di akhir kegiatan. Terus kita selalu dukung, kita selalu doakan yang terbaik. Semoga kegiatan kali ini adalah awal langkah yang baik untuk kita semua. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Ibu Siswiana. Untuk waktu dan kesempatan silakan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukoharjo II, Bapak Edison Kurniadi, dan rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya dalam program Guru Penggerak yang pertama modul 1, yaitu tentang diseminasi program pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Dengan materi modul 1 itu tentang budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri. Saya Siswiana Etika Sari, calon guru penggerak dari SD Negeri Sukoharjo II. Bolehkah saya berdiri, Pak? Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya selaku guru penggerak kemarin mendapatkan tugas untuk melaksanakan aksi nyata di sekolah. Sebelumnya saya harus membuat rancangan tindakan aksi nyata di sekolah tempat saya mengajar. Dilatar belakangi bahwa
harus ada budaya positif yang muncul di sekolah tempat saya mengajar, sehingga nanti akan muncul profil pelajar Pancasila, sehingga pada akhirnya student well-being itu tercipta. Nah, profil pelajar Pancasila kemarin kalau Bapak Ibu pernah mendengar anak-anak di kelas saya untuk bernyanyi profil pelajar Pancasila, nanti kita akan bernyanyi bersama tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian student well-being itu adalah kebahagiaan murid yang sebahagia-bahagianya. Jadi pembelajaran ini nanti akan mengarah pada sekolah merdeka, merdeka belajar. Anak-anak bisa bahagia dengan caranya mendapat pengajaran di sekolah. Nah, nanti itu adalah tugas kita bersama untuk menciptakan profil pelajar Pancasila seperti program yang telah dicanangkan oleh Bapak Edison Bangga Kurniadi untuk tahun 2022 ini. Nah, dan sekaligus nanti akan tercipta student well-being tersebut. Nah, ini adalah aksi nyata saya di kelas. Kami sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah dipajang di kelas. Ini adalah salah satu contoh budaya positif yang akan dilaksanakan di kelas 6. Jadi anak-anak membuat apa keinginannya di kelasnya masing-masing. Di kelas itu impiannya apa sih? Ada yang menginginkan kelas itu menyenangkan, ada yang menginginkan di kelas itu saling menghormati, ada yang menginginkan tidak mengejek. Nah, itulah nanti akhirnya kebiasaan budaya positif itu akan tercapai. Dan ini harus ditaati karena anak-anak juga sudah membutuhkan cap jempol di kesepakatan kelas mereka. Nanti diharapkan Bapak Ibu guru di kelas lain juga bisa menerapkan kesepakatan kelas ini dengan budaya positif yang sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan anak kemarin yang menyanyikan profil pelajar Pancasila. Ini kemarin adalah pilihan anak-anak. Silakan. Ini kemarin itu anak-anak dari kelas itu ada saya bentuk 5 kelompok. Selanjutnya setiap kelompok menampilkan lagu tentang profil pelajar Pancasilanya dengan gerakannya. Kemudian dari 5 kelompok itu saya pilih yang terbaik. Nah, yang terbaik ini adalah kelompok Arjuna yang dipimpin oleh Aura. Kemudian akhirnya disepakati sebagai lagu profil pelajar Pancasila yang digunakan di kelas itu. Nah, saya berharap Pak, ini nanti lagu ini itu bisa kita nyanyikan bersama-sama setiap apel untuk kelas-kelas lainnya juga. Jadi kita bisa punya branding bahwa SD Sukoharjo 2 itu sudah tahu, sudah memiliki tujuan tentang profil pelajar Pancasila. Ini lagunya. Nah, mari Bapak Ibu kita bisa menyanyikan profil pelajar Pancasila ini bersama. Ini nadanya adalah naik delman. Tuhan Maha Esa, akhlak mulia kebinekaan global, gotong royong mandiri dan bernalar fikih, kreativitas itu pelajar Pancasila. Semua itu harus kita terapkan, semua itu harus kita hafalkan. Begitu Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri seperti anak-anak biar kita bisa bernyanyi. Terakhir Om. Nggak kelihatan? Oke. Mari kita mulai bersama-sama ya Bapak Ibu. Kalau ini belum gerakannya dulu aja, nyanyinya belum saja. Kalau langsung gerakannya nanti malah jadi bingung. Oke. Mari. 1, 2, 3. Beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia kebinekaan global, gotong royong mandiri dan bernalar kritis, kreativitas itu pelajar Pancasila. Semua itu harus kita terapkan, semua itu harus kita dapatkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan. Terima kasih untuk semangatnya. Nanti bisa saya share di grup sekolah, nanti biar anak-anak di kelas lain bisa
bisa belajar tentang ini. Jadi nanti ketika apel kita bisa bersama-sama punya branding bahwa Sukoharjo 2 sudah punya tekuk tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa profil pelajar Pancasila ini begitu penting? Karena sekarang kalau Bapak Ibu tahu kita ada 8 standar. Kalau dalam pendidikan itu ada 8 standar. Nah, sebelum ada 8 standar, kalau dulu itu tujuan pendidikan nasional itu langsung turun ke 8 standar. Sekarang dari 8 standar ini, di atasnya itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang akan dicapai oleh pemerintah yang menggunakan sekarang dicanangkan ada kurikulum prototipe. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan profil pelajar Pancasila di masa yang akan datang. Nah, itu profil pelajar Pancasila itu didasari dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu kalau tahu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu apa saja Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu guru tahu. Sistem Anung itu apa Bapak Ibu? Engarso, Songtulado, Engadyo Manungkarso, Tuturi Handa Yani. Nah, itu salah satu contoh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Padahal tidak hanya itu, ada banyak sekali filosofi yang sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi kita sebenarnya tidak merasa bahwa kita sudah melaksanakannya. Contohnya, ini tadi sudah ya, Engarso Songtulado, Engadyo Manungkarso ini sudah. Nah, Teringo ini kita sudah melaksanakannya Bapak Ibu, bahkan dari kurikulum yang dulu, yaitu apa? Ngeroso, ngerti, dan ngelakoni. Ngeroso itu berarti dari apa Bapak Ibu kalau ngeroso? Dari hati, dari sikap. Nah, dari sikap. Kemudian ngerti itu apa Bapak Ibu? Tahu, pengetahuan, ya, atau kognitif kalau sekarang. Dan yang ketiga yaitu ngelakoni atau keterampilan. Nah, ini kan sebenarnya sejak dulu KTSP pun juga sudah ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, ini ternyata semua berasal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau bahasanya ini dibacanya bagaimana Bu Ati? Tidak kelihatan. Oke. Karena Bu Ati atau Bu Widya yang dekat, karena bahasa Inggris. Bagaimana spellingnya Bu Widya? Yang ini, yang ini. Nah, ya, education from the head, from the heart, dan from the hand. Nah, bahkan Ki Hajar Dewantara zaman dahulu beliau sudah berpikir seperti itu, pakai bahasa Inggris, sudah menggunakan filosofi seperti itu, bahwa pendidikan itu dari kepala, dari hati, dan dari tangan. Berarti kalau kepala tadi tentang apa Bapak Ibu? Kognitif, betul. Kemudian kalau the heart, rasa dari hati, dan terakhir keterampilan tangan. Nah, bahkan dulu sebelum merdeka saja beliau sudah memiliki pemikiran seperti itu, dan sekarang digunakan sampai saat ini, sampai kurikulum yang sekarang. Dan ini pun juga ada yang menarik menurut saya, bahwa ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu harus berkembang mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alam itu berarti dari apa? Kalau alam dari dirinya sendiri, dari ciptaan Tuhan itu seperti apa, itulah kodrat alam. Kalau kodrat zaman berarti mengikuti perkembangan zaman. Anak sekarang itu pasti mengikuti perkembangan zaman, karena apalagi kita di kota pasti menggunakan apa Bapak Ibu? Gadget gawai, ya. Nah, inilah yang menarik pada filosofi saat ini. Kalau dulu kita berpikir bahwa anak itu seperti teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Bahwa anak itu seperti kertas putih yang harus ditulisi. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Ya, nanti mari kita pelajari bersama. Nah, ini adalah dulu kan zaman kolonial itu pendidikan masih sangat
rendah. Bahkan sekolah kita ini adalah sekolah peninggalan zaman kolonial. Tahun berapa Bapak Ibu berdiri? 1918. Ya, 1918. Sudah 1 abad lebih ya. Berarti sudah 104 tahun sekolah kita berdiri. Nah ini langsung saja. Nah, Ki Hajar Dewantara itu ternyata membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran itu kira-kira di bawahnya pendidikan atau di atasnya pendidikan? Pengajaran. Pengajaran di dalam pendidikan ada pengajaran atau di dalam pengajaran ada pendidikan? Nah, ya karena itu pendidikan dan pengajaran itu persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia. Nah, di dalam pendidikan itu ada pengajaran. Seperti kita mendidik di sekolah, mengajar di kelas-kelas masing-masing. Pendidikan dan pengajaran. Nah, ini tadi sudah menuntut segala kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya bagaimana? Nah, anak-anak itu sebenarnya sudah ada. Mereka itu seperti kita itu adalah guru, itu adalah petani. Jadi bulir-bulir jagung itu sudah ada, bibitnya sudah ada. Anak itu kan punya keunikan masing-masing. Mereka memiliki modal masing-masing. Pasti anak-anak punya kelebihan masing-masing. Modalnya mereka pasti ada. Nah, jika kita tugasnya adalah sebagai yang merawat, yang membuat si tumbuhan ini atau si bibit ini menjadi bibit yang unggul, bagus sekali. Kita itu seperti Pak Tani. Jadi ada bibit, kemudian kitalah yang bertugas untuk merawatnya, memberikan pupuk, memberikan air, mencari tempat biar terkena sinar matahari, agar si anak ini tumbuhnya optimal, bibitnya tumbuhnya optimal. Kalau kita sebagai petaninya gersang, kita tidak memberi apapun, ditokne baik, ya dia akan tumbuh dengan semau dia, tidak akan optimal. Berbeda ketika tumbuhan itu atau si anak itu kita beri pengajaran yang baik. Pengajaran tadi seperti di awal, baik dari rasa melalui apa, pendidikan apa Bapak Ibu. Kalau rasa itu sikap itu melalui pendidikan agama bisa, budi pekerti, baik sekali. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu yang rasa itu dari budi pekerti. Nah, budi pekerti itu adalah karena apa? Budi pekerti itu adalah perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Dan yang kita harapkan budi pekerti yang kita dapatkan dari anak-anak itu adalah budi pekerti yang baik. Ketika anak-anak budi pekertinya baik, kebiasaannya sudah baik, akan muncul sikap-sikap yang baik pula, sehingga pembelajarannya juga pasti akan baik. Pembelajarannya optimal. Dan ketika pembelajaran optimal, guru sebagai petani tadi bisa mengoptimalkan lagi dengan memberikan metode-metode pengajaran yang kreatif, inovatif, sehingga apa, mereka bisa senang, bisa bahagia. Dan ketika mereka bisa bahagia, ini akan muncullah yang disebut student well-being atau kebahagiaan murid. Nah, ini kami sebagai guru penggerak itu harus memiliki peran. Bukan saja kami, tapi ini nanti semua guru juga akan menjadi guru penggerak. Nanti tahun ini memang baru dimulai angkatan 4, tapi nanti seterusnya sampai 8 tahun nanti mungkin semuanya akan mendapatkan diklat guru penggerak. Ini sebagai diseminasi atau sosialisasi awal bahwa sebenarnya guru penggerak itu kita sudah melaksanakannya. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Pastinya Bapak Ibu guru, pasti yang di kelas kan yang menjadi pemimpin Bapak Ibu guru juga toh. Tidak ada anak-anak yang menjadi pemimpin yang menguasai kelas. Yang menguasai adalah Bapak Ibu guru sendiri. Bapak Ibu guru adalah petaninya. Mau dijadikan apapun kelas itu adalah hak Bapak Ibu guru sendiri. Selanjutnya, menggerakkan komunitasnya. Ini kita
mungkin sekarang baru menggerakkan yang di kelas kita sendiri, anak-anak sendiri, anak-anak di kelas kita sendiri. Nah, nanti kita bisa berkembang menggerakkan komunitas yang paling kecil di sekitar kita adalah komunitas sekolah. Tidak hanya bertanggung jawab pada diri kelasnya masing-masing, bisa juga ketika ada kelas yang lain, misalnya apel belum siap, gurunya mungkin sedang masih di kantor atau apa, guru yang lain bisa menggerakkan juga. Jadi tidak hanya menggerakkan di kelasnya masing-masing. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini saling berbagi dan kita selalu lakukan itu. Kalau setelah selesai mengajar, kita biasanya kan sharing ya di kantor, itu kita sharing. Ada masalah ini bagaimana? Atau kemarin teman-teman yang PPG bertanya tentang bagaimana cara membuat RPP yang baik, kita selalu sharing. Itu sudah kita lakukan. Kemarin Bapak Kepala Sekolah juga sudah melaksanakan supervisi pembelajaran. Bagaimana rasanya Bapak Ibu di supervisi? Luar biasa nggak? Menyenangkan sekali, nano. Tapi dari situ kita belajar, bersama teman-teman kita belajar. Oh, RPP-nya mana? Kita perbaiki RPP-nya, alat peraganya bagaimana. Dan ternyata semua berhasil, lancar. Hasilnya bagus nih Pak? Ya, hasilnya bagus. Berarti kita sudah menjadi coach bagi guru yang lain. Tidak terasa nih, bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini itu ada semua di guru penggerak. Berarti jenengan-jenengan semua nanti bisa menjadi guru penggerak. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini kita sering sekali berkolaborasi. Kemarin jalan-jalan juga kita bersama-sama berkolaborasi. Kemudian ini tadi ekstrakurikuler bahasa Inggris juga teman-teman juga berkolaborasi. Ini tidak cuma dengan antar guru sebenarnya kita kolaborasi. Kita juga bisa berkolaborasi dengan mitra. Kalau tadi mitranya dari mana Bapak Ibu? Ya, dari UNS. Minggu kemarin mitra kita dari SMA 1, luar biasa. Terima kasih Pak Kepala untuk selalu memberikan promosi sekolah kita pada mitra-mitra yang lain. Ya, selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kepemimpinan murid inilah nanti yang akan menuju ke pelajar Pancasila. Dari tadi kita belajar terus tentang pelajar Pancasila. Tapi apa itu pelajar Pancasila? Nah, ini adalah nilai-nilai guru penggerak. Bapak, ini tidak cuma nilai-nilai guru penggerak, ini adalah nilai-nilai yang kita lakukan selama ini. Bapak Ibu pernah, kalau mandiri pasti ya kita mengajar mandiri, reflektif. Nah, reflektif sering ya kita pulang dari mengajar di kantor, kok ini mau nilainya hanya ulangan kok bijinya elek kok. Iya ya, geni iso bijinya apa, geni iso anak-anak itu tertarik. Kita sering lakukan itu di kantor juga, sering berbicara tentang itu. Nah, itu adalah reflektif. Kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, ini pasti sudah kita lakukan. Selanjutnya, nah tadi nilai dan perannya itu. Nah, guru penggerak atau kita nanti di sekolah yang di kurikulum yang baru, di kurikulum prototipe, itu yang utama adalah bahwa sekolah itu harus menghamba pada murid. Kemarin sempat jadi polemik di grup guru penggerak karena apa? Kenapa harus ada kata menghamba? Menghamba itu seakan-akan bahwa murid adalah segalanya. Padahal memang menghamba itu adalah kata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa berpusat pada murid itu ya menghamba pada murid ini. Artinya apa? Student center. Biarkan murid yang memilih apa yang harus dia lakukan untuk pembelajaran itu. Tidak ada rumus baku istilahnya, tidak ada rumus baku dalam pembelajaran. Bahwa apapun bagaimanapun caranya siswa itu yang bisa belajar. Karena ada, seperti saya itu kalau belajar harus mendengarkan musik. Ada juga orang lain yang mungkin belajar harus hening. Ada juga yang lain yang kalau belajar itu harus fokus. Tidak bisa ada yang lain, ada apapun yang lainnya. Nah, itu bisa kita gali lagi anak-anak itu. Dan juga berpusat pada murid. Kalau zaman sekarang sebenarnya kalau sesuai kodrat zaman ini anak-anak itu bisa membawa gadget ke sekolah. Kapan-kapan begitu boleh ya Pak, saya meminta anak atau guru yang lain sebulan sekali lah boleh bawa gadget ke sekolah untuk
membuat permainan, membuat puisi, kemudian mencari Google, itu tidak tabu lagi sekarang, bahwa gadget itu sesuatu yang gawai, itu sesuatu yang tidak tabu, tidak harus tapi tidak untuk disalahgunakan. Jadi waktu tertentu saja, sebulan sekali saja kita buat berbasis digital, itu boleh, karena memang sekarang itu harus menyesuaikan kodrat zaman. Bahkan nanti di kurikulum prototipe justru anak-anak harus membawa gawai, harus membawa alat untuk IT lah istilahnya. Berarti ini adalah tugas kita. Kita harus mempersiapkan diri untuk mampu menggunakan IT sebaik mungkin. Mungkin nanti bisa kita belajar tentang Kahoot bermain menggunakan HP. Bisa kita belajar tentang kuisis, cara menggunakan HP untuk bermain, untuk belajar. Dan selanjutnya, nah ini adalah tadi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa. Yang kedua, beriman bertakwa berakhlak mulia, itu satu ya. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya apa Bu Widya? Bergotong royong, tidak terlihat ya? Selanjutnya apa Pak Marti? Kreatif. Mbak Budani? Bernalar kritis. Bu Jena? Mandiri. Ya. Ada 6. Nah, ini sebenarnya sudah kita berusaha memberikan itu ya, melakukan itu di kelas masing-masing. Meskipun anak-anak itu mungkin ada yang belum berkembang. Nah, kita mulai yang pertama, budaya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan program Bapak Kepala Sekolah. Untuk kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan program tahun ini. Ya, ini adalah profil pelajar Pancasila yang saya gambar seadanya. Nah, gambarnya seadanya saja ini. Nah, ini dari profil pelajar Pancasila ini saya bermimpi bahwa nanti ketika murid memiliki profil pelajar Pancasila pada dirinya, student well-being-nya tercapai, bahagia, mereka nanti ketika sudah menjadi orang yang keluar dari SD Sukarjo 2, mereka bisa menjadi orang yang good people. Jadi orang-orang yang baik, yang punya good attitude, punya sikap perilaku yang baik. Good looking juga penting. Artinya apa? Bukan berarti good looking harus glowing. Mereka berpakaian, dalam memakai sesuatu itu rapi. Setidaknya anak-anak itu rapi. Dan juga good everything, apapun mereka baik. Terima kasih dari teman-teman kemarin, mungkin di kelas 6 ada permasalahan anak yang tidak mau mencukur rambut atau apa, itu dari Bapak Kepala Sekolah, dari teman-teman yang lain itu ikut mengingatkan. Artinya apa? Kolaborasi di sekolah ini sudah berjalan dengan baik. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan, saling. Nah, ini beriman dan bertakwa. Kalau di kelas itu apa Bapak Ibu kegiatannya kalau beriman dan bertakwa itu? Berdoa di awal dan di akhir. Pasti ya, ini berarti sudah dilaksanakan? Sudah. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, ini anak-anak menerima keragaman budaya. Kalau saya lihat di sini itu di kelasnya Krisna itu kelas berapa? Kelas 5 ya. Itu sudah ada keragaman budaya juga ya. Ada yang dari keturunan Batak begitu kan ada ya. Anin itu kan dari Batak Jawa. Kemudian ada mungkin yang lain yang dari suku yang lain. Nah, anak-anak itu sudah saling menghormati, bahkan dengan teman-temannya yang istimewa, itu anak-anak sudah saling menyayangi. Di sini insya Allah tidak ada pembulian ya. Di sekolah kita alhamdulillah tidak ada pembulian, apalagi rasis tentang agama ataupun tentang bentuk fisik ataupun suku, itu tidak ada. Justru malah saling menyayangi. Itu luar biasa. Dan selanjutnya gotong royong. Nah, ini kita sering sekali kerja bakti atau apa kalau di kelas Bapak Ibu piket. Nah, setiap hari itu sudah dilaksanakan. Selanjutnya kalau mandiri, ya pasti anak-anak apalagi masa pandemi ini mandiri ya. Di rumah katanya mandiri, tapi mungkin ada dibantu orang
tua. Tapi kalau di sekolah mandirinya apa Bapak Ibu? Dalam kegiatan apa kalau mandiri? Harus mandiri. Anak itu harus mandiri dalam kegiatan apa? Evaluasi, bagus sekali. Evaluasi pembelajaran. Harusnya penilaian harian, PTS atau PAS itu mengerjakannya harus secara individu. Nah, selanjutnya bernalar kritis. Ini muridnya Bapak Ibu sudah banyak yang bernalar kritis. Sudah. Ya, apalagi kelas 1 ya, Juan itu kritis sekali. Apa itu bernalar kritis Bapak Ibu? Apa? Bagaimana? Ya, berani mengungkapkan pendapat dari gagasan yang dia miliki. Bahkan saat supervisi kemarin kelas 1 itu ada murid yang mengumpamakan tentang apa kemarin Bu? Hubungan keluarga ibaratkan dengan kucing. Nah, luar biasa, itu sudah benar kritis sekaligus kreatif. Karena kreatif itu intinya adalah menghasilkan hal yang baru, yang orisinil. Kita tidak menyangka bahwa ternyata kelas 1 itu ada yang berpikiran sampai ke situ, sampai ke kucing. Nah, karena ada siswa yang out of the box. Nah, ini artinya bahwa siswa di sekolah kita juga sudah kreatif, sudah mau berpikir kritis dan kreatif. Tidak terasa nggih Bapak Ibu, kalau ternyata apa yang ada yang ditargetkan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sebenarnya sehari-hari sudah kita laksanakan. Hanya kita tidak merasa saja. Nah, karena kita sekarang sudah tahu, makanya kita optimalkan di sekolah, di kelas kita bisa mengoptimalkan kegiatan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila ini agar nanti bisa tercapai. Nah, ini adalah impian-impian guru penggerak. Kemudian di sekolah kita kan kemarin juga sudah mengikuti perkembangan penerapan profil pelajar Pancasila di kelas 6. Nah, ini pembelajaran berbasis pada murid. Nah, ini lagu yang tentang profil pelajar Pancasila yang kita nyanyikan di awal tadi. Ini yang saya ambil adalah kelompok yang terbaik di antara 5 kelompok yang lain. Dan selanjutnya dari gerakan kelompok ini digunakan untuk satu kelas lagi, yang nanti bisa juga kita gunakan untuk satu sekolah. Kalau ini ketika mereka bernyanyi belum ada gerakannya. Nah, ini ketika sudah ada gerakannya di kelas, sudah hari yang lain, jadi sudah berbeda hari ini. Waktu itu penelitian, kemudian ini sudah hari yang lain. Nah, itu ada gerakan-gerakan Bapak Ibu kalau nanti pengen mencoba bersama anak-anak. Nah, ini kemarin kita juga terima kasih Bapak Ibu sudah melaksanakan Market Day. Ini juga bagian dari penerapan profil pelajar Pancasila. Kira-kira nilai apa yang ada pada Market Day Bapak Ibu? Dari 6 nilai tadi. Nah, ini beriman dan bertakwa. Nah, jujur, ya kan? Jual belinya jujur, tidak ada sengkelongi timbangan. Nah, berakhlak mulia. Kemarin Bapak Ibu semua ikut terlibat ya di kegiatan ini. Bagaimana kalau nanti kita kita buat program rutin sebulan sekali, atau bagaimana bergiliran begitu, mungkin kelas 6 dulu sudah, nanti kelas 5, kelas 4, atau bersama-sama begitu. Nah, ini juga mengajarkan kemandirian karena kemarin anak-anak memilih sendiri apa yang harus dijual. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan profil pelajar Pancasila di kelas 6. Nah, terima kasih untuk pihak-pihak yang membantu. Ini pihak yang membantu pastinya kalau saya di kelas, untuk diri saya sendiri adalah keluarga, kemudian Pak Kepala Sekolah yang terima kasih Pak selalu menjadi motivator untuk kami.
kemudian murid-murid juga, dan pastinya Bapak Ibu semua sebagai teman saya di rekan sejawat di sekolah ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya merasa best team sekali. Saat ini itu tim terbaik di sekolah, kita bisa semakin mengeksplor apa yang kita miliki. Nanti kita semoga tahun ini Sukoharjo 2 semakin maju. Ya, masih sedikit lagi. Nah ini ya, kemarin apa yang saya lakukan itu semuanya sudah berdasarkan runtutan pembuatannya. Jadi kemarin kami diminta untuk membuat visi tentang murid impian kami bagaimana begitu. Nah itu tadi sudah saya buat. Lanjut saja, sebenarnya di sekolah ini itu kita bisa kembangkan secara optimal karena kita punya kekuatan. Di sekolah ini sebenarnya punya kekuatan Bapak Ibu agar anak-anak itu bisa berkembang secara optimal. Ada modal, itu ada modal sosial, kemudian modal fisik, dan modal sarana prasarana. Modal sosial, kita berada di lingkungan perkotaan yang harusnya sejarah fasilitas kita bisa dapat. Kemudian sarana prasarana, itu tadi fasilitas. Kita di sini tidak susah dengan sinyal. Semua ruangannya terpenuhi, LCD ada, laptop ada, semuanya alat IT ada. Kita bisa kembangkan itu untuk pembelajaran agar nanti anak-anak itu bisa berkembang sesuai kodrat zamannya. Mereka tidak tabu lagi dengan hal-hal yang ada di luar sana. Kalau Anda dengan mengajar menggunakan misalnya anak-anak kita jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan itu tidak harus keluar sekolah pergi kemana-mana. Bukakan saja Google Map. Kemarin anak-anak itu pengen jalan-jalan ke Amerika, cari saja searching di Amerika misalnya di San Francisco. Nanti Google Map sudah keluar sendiri. Bahkan pengen muncak di Jaya Wijaya, kita searching Jaya Wijaya juga sudah muncul. Nah, itu adalah perkembangan kita belajarnya atau mengajarnya sesuai perkembangan zaman. Nah, itu semoga nanti kita bisa melaksanakan itu semua ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa berkembang secara optimal. Intinya pembelajaran itu harus berpihak pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk ini. Nah, budaya positif inilah nanti yang memang harus saya sampaikan dan Bapak Ibu guru kembangkan di sekolah ini. Tadi budaya positif di kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas atau aturan di kelas. Nah, nanti boleh ya Pak, saya meminta teman-teman untuk kelas yang lain silahkan nanti juga membuat kesepakatan kelas atau budaya-budaya positif apa saja yang disepakati di kelas Bapak Ibu, di kelas masing-masing. Nah, ini tadi sudah tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, ini untuk terlaksananya profil pelajar Pancasila itu tadi, maka kita harus memiliki visi. Kita harus membuat rancangan untuk di kelas itu mau seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa meminta anak-anak, kamu pengen kelasnya seperti apa sih? Bapak Ibu bisa buat yang lebih kreatif, Pak. Tapi kelas itu kenapa saya buat untuk stempel? Karena itu saya anggap stempel sebagai sesuatu yang harus dipedomani, sesuatu yang sangat melegalkan. Sesuatu itu kan harus dengan stempel. Makanya tadi bentuknya stempel, bahwa anak-anak harus meyakini itu dan mengikuti itu, menerapkan itu, menaati itu semua aturan yang ada di kelasnya. Nanti saya minta Bapak Ibu juga membuat seperti itu untuk anak-anak di kelas Bapak Ibu masing-masing. Karena apa? Disiplin positif itu nanti pasti ketika ditepati di dalam kelas mereka manut, mereka tertib, pasti di luar kelas juga akan tertib, begitu. Jadi punishment atau hukuman itu bisa kita
lisir. Ketika mereka kesalahan-kesalahan tidak banyak dilakukan karena budaya positif sudah diterapkan. Nah, ini adalah kesepakatan kelas budaya positif tadi di kelas contohnya. Nah, sekian untuk kegiatan kali ini, diseminasi program pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo modul budaya positif. Saya harapkan Bapak Ibu guru nanti yang di kelas kita bisa kembangkan itu dengan menerapkan tadi. Sebelum apel kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, kemudian membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Nanti kita dokumentasikan, kita bisa gunakan promosi bahwa SD Sukoharjo 2 istilahnya menjual karakter, menjual profil pelajar Pancasila ini untuk brand sekolahnya. Demikian Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdiati Dwi Rahmawati, guru kelas 5 SDN Sukoharjo 2. Setelah Bu Siswiana melaksanakan diseminasi, budaya positif di sekolah kami menjadi semakin baik. Kesepakatan di dalam kelas dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih. Setelah membuat kesepakatan kelas menjadi sepakat seperti dukungan teman, menjaga kebersihan lingkungan, menjadi tenang dan bersikap baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Berlian Aura Berapa dari SD Sukoharjo 2. Setiap apel pagi kami melaksanakan menyanyikan lagu wajib Indonesia dan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dan visi sekolah. Itu membuat kami semakin semangat belajar. Itulah budaya positif di sekolah kami. Perkenalkan, nama saya Ara Sylvia dari SD Sukoharjo 2. Di sekolah kami menerapkan protokol kesehatan dengan memakai suhu setiap keluar dan masuk sekolah dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Dengan begitu kami merasa aman untuk belajar di sekolah. Itu budaya positif dari sekolah kami.